pemirsa, selamat siang. Semoga dimanapun Anda berada selalu sehat walafiat. Serangkaian berita menarik dari redaksi Sergap Tribun mengabarkan untuk Anda. Semangat! Nama saya Nang Johari. Saya LSM Lingkungan Hidup dan Sosial, Forum Kajian Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Ciamis. Saya mengamati kisruh di Gunung Sawah, bahwa petani kopi Gunung Sawah dituduh oleh beberapa pihak sebagai perusak lingkungan. Padahal kopi di Ceruk Gunung Sawah ini sudah menghasilkan 750 ton green bean kopi yang luar biasa, dan ini sangat mensejahterakan petani kopi itu sendiri. Kaitan dengan isu alih fungsi dari hutan produksi ke hutan konservasi, mereka protes semuanya karena perutnya nanti lapar karena kopinya akan dibabat habis. Oleh sebab itu mereka meminta kepada pusat agar dikukuhkan perhutanan sosial tersebut jadi miliknya di lingkup hutan produksi perhutani. Dan alhamdulillah Bapak Presiden sudah mengeluarkan beberapa SK untuk para petani kopi di wilayah Gunung Sawah, yang sampai hari ini perkembangannya sangat luar biasa. Semakin tahun ke tahun pertumbuhan kopi semakin banyak dan bisa mensejahterakan masyarakat Ciamis. Bahwa kopi merusak lingkungan itu tidak benar juga, karena tanaman kopi ini salah satu tanaman konservasi. Jadi artinya petani kopi Ciamis sudah melakukan konservasi mandiri di hutan produksi perhutani. Jadi selesai persoalan konservasi itu kalau dilihat dari sana. Harapan dari masyarakat kopi bagaimana? Harapannya mari kita duduk satu meja membedah ini oleh pakar-pakar lingkungan hidup dan pakar gunung, supaya fokus itu ya, tidak kemana-mana, tidak ke arah politik dan ke arah mana-mana itu. Karena petani kopi ingin hidup dan sejahtera di Gunung Sawah. Jumlah luasan kopi dan jumlah masyarakat kopi Ciamis berapa? Jumlah petani kopi dari Sindang Kasih sampai Gunung Madati ini kurang lebih 11.000 orang. Dengan luas area kurang lebih juga ada 60 hektar kalau nggak salah. Harapannya petani kopi ini ingin didorong, ingin diperjuangkan, ingin mereka diberdayakan lebih maju, terutama oleh Pemda Ciamis. Ke pusat sama, dia ingin mengukuhkan bahwa perhutanan sosial ini betul dan telah diberi SK oleh Bapak Presiden. Bidang Tata Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis tahun 2020 menyelenggarakan kegiatan kajian biofisik sosial ekonomi kawasan hutan produksi Gunung Sawah. Data yang ada yang kita peroleh bahwa Gunung Sawah terdiri dari tiga fungsi kawasan hutan. Yang pertama adalah hutan konservasi sekitar 5.600 sekian hektar, kemudian kawasan baru berhutani sekitar 4.000 sekian hektar, tetapi di kawasan itu hampir sekitar 1.300 hektar. Jadi datanya seperti itu, dan hutan rakyat tentunya ya, karena tiga tadi di intinya, kemudian di tengahnya, kemudian di yang luas bawahnya. Kondisi di lapangan lebih didominasi untuk yang di Gunung Sawah adalah
hutan pinus, termasuk ada tanaman perkebunan ya, pot kopi, kemudian beberapa tanaman lainnya, angsana dan sebagainya. Ini kita laksanakan dalam rangka melakukan inventarisasi data detail keseluruhan, karena memang data yang ada ini kita belum ada. Jadi karena memang kalau di proses tata ruang saya kira itu di dinas di tata ruang, tapi kalau di kita adalah lebih banyak ke memperkuat tata ruang, karena proses tata ruang masih di tingkat provinsi yang belum ada rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat. Jadi kita memperkuat terhadap keseluruhan data yang terkait dengan bagaimana upaya pengelolaan di dalam, termasuk juga bagaimana masyarakat kita yang mengelola di dalam, termasuk juga peta detail keseluruhan. Nah, jadi hal-hal yang terkait dengan sosial ekonomi, kemudian biofisik dan sebagainya sangat detail sekali. Nah, kita melibatkan keseluruhan, termasuk di dalamnya adalah anggota Pokja. Anggota Pokja terdiri dari perguruan tinggi, kemudian LSM, kemudian unsur pemerintahan SOPD baik di provinsi, pusat dan kabupaten, termasuk juga keterlibatan dengan perguruan tinggi yang spesifikasi di bidang kehutanan, seperti Dr. Leti, kemudian para ahli di Kabupaten Ciamis juga sebagai narasumber, termasuk Pak Tiwa, kemudian Pak Sudarmanto dan sebagainya. Jadi kita arahannya adalah memperkuat tata ruang terkait dengan data keseluruhan yang ada di kawasan Gunung Sawal. Saya kira itu. Konsultan ada konsultan? Konsultannya adalah konsultan yang spesifikasi menangani tadi, yaitu aspek sosial ekonomi, kemudian biofisik, sehingga ini didampingi terus oleh tim Pokja karena agar menjadi jelas tentang siapa berbuat apa. Saya kira itu. Mengenai hasil kajian baik konsultan maupun Pokja bagaimana? Hasil kajian dan Pokja keseluruhannya sudah didetailkan, termasuk juga tingkat kerusakan, kemudian bagaimana pengelolaan, termasuk yang lebih spesifik, titik rongkapnya seperti apa, LMDA-nya seperti apa, perhutanan sosialnya juga seperti apa, keseluruhannya detail Pak, termasuk juga yang terkait dengan peta gerakan tanah, karena selama ini memang agak sulit kita peroleh dan beberapa hal data kita peroleh kalau tidak ada di KPH Ciamis, kita ke divisi regional Provinsi Jawa Barat. Kalau tidak ada di divisi regional Provinsi Jawa Barat, kita mengambil data detail juga di Kementerian Lingkungan Hidup, karena waktu itu adalah bernaung di Kementerian Lingkungan Hidup, kalau sekarang menjadi di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara, Direktur Perum Perhutani. Mengenai rekomendasi usulan pemerintah daerah Kabupaten Ciamis terkait wacana konservasi Gunung Sawal bagaimana? Itu sebenarnya di tata ruang Pak. Kita memperkuat terhadap apa yang menjadi dorongan tata ruang, termasuk juga dalam rangka upaya penataan ke depan. Yang paling utama adalah penataan ke depan. Persoalan ini muncul karena pengelolaan perhutani yang belum pada semestinya. Saya kira itu. Mengenai pengelolaan yang diusulkan bagaimana? Mixnya gitu. Pengelolaan yang diusulkan, kita sudah menyurati Kementerian Lingkungan Hidup terhadap data kajian tadi, sosial ekonomi dan biofisik, termasuk juga di Provinsi Jawa Barat, termasuk juga dengan tata ruang Pak. Jadi kata pendeknya, intisarinya usulannya apa? Usulannya hasil kajian keseluruhan tentang beberapa, termasuk rekomendasi teknis Pak, yang menyangkut tentang pengelolaan Gunung Sawal ke depan. Konservasi total bagaimana itu Pak? Kita belum detail ke arah sana karena itu masih di ranah tata ruang, sedangkan ranah tata ruang masih dalam proses di provinsi dan masih pembahasan beberapa kali dan belum ada rekomendasi. Jadi masih terlalu dini menurut kami, sehingga kami mendetailkan keseluruhan data detail saja sebagai bahan dasar untuk memperkuat tata ruang. Jadi baru pengumpulan data dan informasi ya? Iya, yang detail. Detail. Keinginan LH sendiri bagaimana? Sikap LH? Kalau kita berangkat dari situ dulu sebagai dasar untuk penguatan tata ruang, saya kira agar ada kepastian data. Kalau tanpa data, kalau kita wacana cenah, ya saya kira kita tidak tepat lah. Tetapi mendetailkan tentang keseluruhan bagaimana pengelolaan, ya, sehingga kita detailkan data masing-masing keseluruhan. Saya kira itu. Mengenai langkah lanjut, proses selanjutnya bagaimana tahapannya? Proses selanjutnya, saya kira pemerintah daerah juga kan yang paling penting mengambil solusi. Pemikirannya adalah solusi dari sebuah masalah, tentunya ya akan dilakukan semacam
pola pemikiran bersama, menyusun rencana aksi dan sebagainya, sehingga langkahnya adalah tentang siapa berbuat apa, apakah SOPD dan sebagainya, sehingga nanti itu bisa kita diskusikan bersama sehingga implementasi ke depan agar pengelolaan menjadi lebih baik. Itu saya kira pemerintahan pusat yang lebih mendetailkan, mengkaji tim khusus dari Jakarta. Saya kira itu aturannya sudah sangat jelas.